berasal dari mana? Mana? Iya benar, Jawa Barat. Nah, cerita ini saya ambil dari sumber ppid.badu.go.id dan wapideka.kemdikbud.go.id. Menceritakan Surabaya ini memang tidak ada habisnya, teman-teman. Selain dia usil, dia juga sangat pemalas. Dia pernah disuruh mertuanya untuk mengambil nangka di dekat sungai. Dia malah membiarkan nangka itu jatuh hanyut ke sungai. Dia juga pernah disuruh mengambil siput-siput yang ada di sawah. Dia malah ketiduran di pematang sawah. Iya, ketiduran. Dia juga pernah disuruh memetik daun salam yang dipetik malah daun jeruk. Menjengkelkan bukan, teman-teman? Nah, cerita yang saya bawakan ini juga tidak kalah menjengkelkan. Sahabat, simak baik-baik ya. Ini saat si Kabayan memetik kacang koro. Suatu ketika mertuanya meminta si Kabayan untuk memetik kacang koro di kebun. Mereka membawa karung sebagai wadah kacang koro yang sudah dipetik. Baru beberapa petik kacang koro, si Kabayan memilih untuk tidur di dalam karung. Iya, dia tertidur di dalam karung itu saja. Lalu hingga mertuanya menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Kemana si Kabayan ini? Berani-beraninya dia pulang lebih dahulu. Ia keheranan karena tidak melihat pertemanan itu. Lalu dia segera membopong dan memanggul karung itu yang diduga berisi kacang koro pulang ke rumah. Iya, mertuanya memanggul itu sendirian. Apa saja si Kabayan itu ya? Sampai tiba di rumah, mertuanya terkejut melihat karung itu berisi si Kabayan. Mertuanya sangat marah dengan si Kabayan. Beberapa hari kemudian, ketika mereka kembali memetik kacang koro di kebun, mertuanya membalas dendam atas perlakuan si Kabayan itu. Ia diam-diam masuk ke dalam karung dan tertidur di dalam karung. Saat azan subuh, si Kabayan menghentikan pekerjaannya. Lalu ia tidak sengaja melihat isi karung itu adalah mertuanya. Bukannya ia memanggul seperti dilakukan oleh mertuanya, ia malah menyeret karung itu pulang ke rumah. Mertuanya meronta-ronta meminta si Kabayan untuk menghentikannya. Tetapi si Kabayan malah berdalih bahwa karung itu tempat kacang koro yang sudah dipetik. Ia terus menyeretnya membawa pulang. Sejak kejadian itu, mertua si Kabayan mendiamkan si Kabayan. Si Kabayan pun merasa risih karena tidak diajak bicara oleh mertuanya. Ia mencari akal bagaimana caranya agar mertuanya bisa kembali. Akhirnya ia bertanya kepada istrinya nama asli mertuanya. Nyi Item sudah menolak karena ia menganggap itu sebagai pantangan. Ya, pantangan. Tetapi dengan bujuk rayu si Kabayan, akhirnya Nyi Item luluh. Ia memberitahukan nama asli mertuanya. Ngaran asli pun Abah Ki No Letnan kata Nyi Item. Lalu si Kabayan segera mencari kostum. Ia menyamar menjadi kakek-kakek yang menyeramkan. Ia bertujuan untuk menakut-nakuti mertuanya yang tengah mandi. Ia langsung memanjat pohon. Saat mertuanya mandi, ia langsung menakut-nakutinya. Nolegna. Mertuanya yang sedang mandi, ia terkejut mendengar namanya dipanggil. Ia langsung mencari sumber suara itu. Ia lebih terkejut lagi melihat paku putih yang ada
pohon. Makhluk putih yang ada di atas pohon itu mengaku ia adalah kakek penunggu lubuk. Iya, kakek penunggu lubuk. Ia meminta mertua si Kabayan agar menyayangi si Kabayan. Karena si Kabayan sudah dianggap cucu sendiri oleh kakek itu. Jika mertuanya menuruti kemauan kakek itu, ia akan dijamin keselamatannya. Semenjak kejadian itu, mertua si Kabayan sangat menyayangi si Kabayan. Bahkan ia mencukupi sandang, pangan, dan juga membuatkan rumah meskipun kecil. Si Kabayan pun juga tersadar atas sifatnya yang menjengkelkan. Ia merubah dirinya semakin rajin dan bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, pesan moral dari dongeng si Kabayan ini, kita harus rela berkorban demi masa depan. Jika kita memiliki sifat malas-malasan itu, kita harus membuangnya karena itu hanya merugikan diri sendiri di kedepan hari. Nah, selesai sudah ya teman-teman cerita Mada. Semoga kita bisa ketemu lagi. Dadah!